Oke, sudah. Ya. Meeting to our teacher. Okay, good morning. How are you? Okay, very good. Please sit down. Silakan duduk. Okay, before continue, maybe anyone can lead us for pray. Sebelum kita lanjut, mungkin ada satu orang yang pimpin kita dalam doa. Okay, Ayunda, please. Before study, let's pray together. Pray, begin. Amen. Okay, thank you very much, Ayunda. Okay, is all of students are attend today? Apakah semuanya hadir hari ini? Is there anyone absent? Ada yang tidak hadir? Okay, semua hadir ya? Okay, bagus. Nah, okay. On our last meeting, we had studied about, who still remember our subject on our last meeting? Okay. Yeah, who still remember our last subject? Who still remember our last subject? Siapa yang masih ingat materi kita pada pertemuan yang lalu? Oke, apa Yunda? Adjective. Apa lagi yang dimaksud dengan adjektif? Oke, kata sifat dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata sifat. Who can mention? Siapa yang bisa menyebutkan beberapa contoh kata sifat yang kita sudah pelajari pada pertemuan yang lalu? Ya, ayo, misalnya apa? Ayo enggak? Happy. Apa lagi? Kalau lawan kata dari happy apa? Sad, ada sedih ya. Happy kan senang. Lawan katanya itu adalah sedih. Apa lagi selain itu? Angry bisa. Apa? Smile. Kalau smile itu, nah itu kata kerja ya. Kemudian apa lagi? Kalau misalnya yang berhubungan dengan ciri-ciri orang, kalau laki-laki pada umumnya bagaimana? Biasanya melihat perempuan itu melihat laki-laki itu kayak bagaimana? Handsome, ganteng. Kalau perempuan, beautiful atau pretty ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah materi kita pada pertemuan yang lalu. Pak Guru berharap kalian tidak pernah melupakannya supaya materi kita pada hari ini bisa berjalan juga dengan baik, karena materi kita pada pertemuan yang lalu itu still indicate with our subject today. Jadi materi kita pada pertemuan yang lalu itu masih ada hubungannya dengan pertemuan kita pada hari ini. Oke. Bisa ya, kita lanjutkan? Bisa, semangat. Coba kalau saya bilang hello, bilang apa? Oke, coba. Hello. Good. Ya, semangat ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut lebih jauh, Pak Guru akan memberikan pretest dulu. Ini ada soal yang kalian harus kerjakan. Pak Guru akan memberikan kesempatan kalian 5 minutes ya, 5 minutes to do this task ya. Pak Guru minta kalian untuk mengerjakannya selama 5 menit. Oke, ini disebut dengan pretest. Sebelum kita masuk ke dengan materi kita, Pak Guru minta untuk kalian menjawabnya dulu. Oke. Ini don't forget to write your name, your class. Oke. Jangan lupa tulis nama dengan kelas kalian. Selesai. Satu lagi.
Oke, silakan dikerja. Time is yours, please do it for 5 minutes, selama 5 menit. Oke. Silakan. Any question? Ya, kalau ada yang mau bertanya atau bingung, silakan bertanya ya. Oke, 3 minutes more, 3 menit lagi. 3 minutes more, 3 menit lagi. Nanti kalian punya presentasi tersendiri itu kalian akan video sendiri atau nanti kamu yang video kemudian akan dibagikan di medsos juga bisa. Kalian punya kemarin nomor HP-nya Ayu udah sih dia tuh taruh di mana? Kayak saya mau kirim itu Pak. 2 minutes more, 2 menit lagi. Oh, 1 minute more ya. Finish.
Oke, finish. Ya, waktunya habis. Please submit it now. Silakan dikumpulkan sekarang. Oke, mari Pak Guru akan menjelaskan untuk kumpulkan. Oke. Ya, kalau sudah selesai biasa. Mari. Oke. Ya. Jangan lupa tulis nama ya. Nama, kelas. Jangan lupa ditulis. Oke, mari. Sudah, Bapak. Oh, itu. Oke. Ini masih ada. Mari. Oke, di sini. Ayo. Ada yang saja. Namanya pretest. Mari. Ya, itu. Oke. Mari. Oke. Ayo. Oke, sudah kumpul semua ya? Oke, good. Nah, sekarang kita akan lanjut. We are going to continue to our subject today. Kita akan lanjutkan dengan materi kita pada hari ini. Namun sebelumnya Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Silakan diperhatikan. Oke. Bisa dilihat ya di layar. Oke. Nah, ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Pak Guru tidak usah bacakan ini. Oke, Pak Guru akan bacakan tujuan pembelajaran saja. Yaitu yang pertama, dengan menayangkan video, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial dengan materi pembelajaran, memberi dan meminta informasi terkait deskripsi orang dengan benar. Yang kedua yaitu melalui penyajian teks deskriptif lainnya, peserta didik dapat membedakan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif tulis dengan materi pembelajaran, memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi orang dengan benar. Dan yang berikut, berdasarkan dua teks yang sudah dibahas, peserta didik dapat menyimpulkan unsur kebahasaan teks tulis deskriptif dengan benar. Oke, ini untuk pertemuan kedua, nanti kita bahas pada pertemuan kedua. Ini adalah learning. Oke, now we are going to watch a video. Silakan perhatikan, kita akan menonton sebuah video. And from the video, I will give you some questions. So please pay attention. Dari video itu Pak Guru akan memberikan beberapa pertanyaan. Jadi silakan diperhatikan videonya. Okay, you ready? Hello. Okay. Enjoy this video. My name is Laura. And I am 15 years old. I am an optimistic and energetic person. I have many great friends. I like dancing, reading books, playing volleyball, and cooking in my spare time. I have long, curly blonde hair and blue eyes. I am tall and slim. My favorite color is red.
That's why I love wearing red clothes. What is she like? She is cheerful and fun to be with. What does she look like? She is brunette, she has a ponytail and blue eyes. She is very pretty. How old is she? She is 6 years old. What is she wearing? She is wearing a t-shirt, a red skirt and red shoes. Hello, dinner is here. Cheer up. Stop being sad, young man. What is she like? She is optimistic, nice and patient. What does she look like? She has black eyes. She is great and rather plump. She wears her hair in a bun. She also wears glasses. How old is she? She is in her mid-40s. What is she wearing? She is wearing a blue uniform. What is he like? He is confident and positive. What does he look like? He has dark short hair, black eyes and a big smile. He is handsome and muscular. How old is he? He is around 30 years old. What is he wearing? He is wearing a gym suit. What is he like? He is mean to other kids. What does he look like? He has short brown hair and green eyes. How old is he? He is 7 years old. What is he wearing? He is wearing a blue polo shirt, black trousers, and white sneakers. What is he like? He is passionate about music. What does he look like? He has medium-length blonde hair and black eyes. How old is he? He is around 20 years old. What is he wearing? He is wearing an elegant white suit, black shoes, and a red bow tie. What is she like? She is nice and friendly. What does she look like? She is beautiful. She has long, wavy red hair and blue eyes. She is slim and tall. How old is she? She is around 18 years old. What is she wearing? She is wearing a short black dress and black shoes. What is he like? He is intelligent and self-confident. What does he look like? He is bald. He has a black beard and a mustache. He is thin and tall and he has green eyes. How old is he? He is in his mid-40s. What is he wearing? He is wearing a blue shirt and gray trousers. What is he like? He's messy and bad-tempered. What does he look like? He has black, curly hair and small black eyes. He is short and average weight. How old is he? He is around 15 years old. What is he wearing? He is wearing a red pullover, blue jeans, and blue shoes. What is he like? He is honest and hardworking. What does he look like? He has a hair and brown eyes. He is tall and plump. How old is he? He is middle-aged. What is he wearing? He is wearing an orange t-shirt, blue overalls, and black boots. What is she like? She is rude and disobedient. What does she look like? She is cute. She has long, straight, blonde hair and black eyes. How old is she? She's 8 years old. What is she wearing? She is wearing a short pink dress, purple socks, and white shoes. What is he like? He is very shy. What does he look like? He has short black hair and black eyes. He is medium height and thin. How old is he? He's kind of young. What was he wearing? He is wearing a check shirt, brown trousers, and black shoes.
Oke. How was the video? Bagaimana videonya? That is interesting. Bagus ya, oke. Jadi, what do you think about the video? Bagaimana menurut kalian tentang video itu? Menarik? Interesting? Oke, interesting ya, menarik. Oke. I have some question from this video. Please answer orally. Silakan dijawab secara bebas. Terserah mau dari siapa yang mau jawab, silakan. Oke, the first question. Pertanyaan pertama, what are the speaker talking about? Characteristic of people. Oke, good. Characteristic of people. Ciri-ciri orang. Oke, that's good. Next, can you mention some adjective from the video? Bisa kalian menyebutkan kata-kata sifat dari video itu? Oke, what are they? What are they? Apa-apa? Dari sini, apa? Misalnya apa? Long, curly, blonde, hair. Apa itu? Ada yang tahu? Rambut hitam berwarna apa? Ya, rambut panjang ya, dengan blonde hair, berarti pirang. Kalau blonde hair itu berarti rambut pirang yang panjang. Dari sini apa lagi? Ya, red. Oke, red. Apa itu red? Merah. Next, others. Masih ada? Yes. Oke, ada kata pretty. Dari sini apa lagi? Oke, tadi ada kata black. Di sini apa lagi? Ada yellow ke tadi? Yellow ada? Tidak ada. Yang lain apa? Ya, oke. There are many adjective we can find. Oke, we can find in the video. Ada banyak kata-kata sifat yang dapat kita temukan di dalam video itu. Nah, what do you think we are going to learn today? What do you think we are going to learn today? Menurut kalian apa yang akan kita pelajari hari ini? Anyone know? Oke, describing people. Oke, jadi hari ini we are going to study how to describe people. Bagaimana kita mendeskripsikan seseorang. Oke, bagus ya. Silakan perhatikan. Oke, ini. Jadi materi pembelajaran kita yaitu tentang describing people. Nah, di sini describing people itu kita gunakan atau kita ungkapkan di dalam teks yang disebut dengan descriptive text. Nah, ini saya descriptive text ini. Apa yang dimaksud dengan descriptive text? Descriptive text is a text that contain the description of an object which is an animal, place, people, thing, or etc. Artinya descriptive text itu adalah teks yang mengandung atau terdiri dari deskripsi benda atau objek ya, kemudian ada binatang, animal ya, kemudian ada place, tempat, kemudian ada people, orang, and thing, dan benda-benda yang lainnya. Nah, communicative purpose of descriptive text is to describe particular participant. Jadi tujuan daripada descriptive text itu adalah mendeskripsikan bagian-bagian daripada benda atau orang. Nah, berikut. Oke, social function of descriptive text. Di sini the social function of descriptive text of writing descriptive text is to describe a particular person, place, thing, or animal. Jadi ingat itu ya. Jadi fungsi sosial daripada teks deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan bagian-bagian daripada orang, tempat, dan benda. Kemudian structure of descriptive text, struktur daripada descriptive text ada dua, there are two. Ada dua struktur daripada descriptive text. Yang pertamanya itu identification.
Oke, ada dua ya. Structure of yang pertama itu identification. Oke, apa yang dimaksud dengan identification? Nah, identification adalah pendahuluan yang berupa gambaran umum tentang suatu topik. Kemudian yang kedua yaitu description. Oke. Apa yang dimaksud dengan description? Description yaitu berisi ciri-ciri khusus yang dimiliki benda, tempat atau orang yang dideskripsikan. Misalnya apa? Sifat-sifat, tampilan fisik, dan hal lain yang dituliskan dengan spesifik. Itu untuk struktur daripada descriptive text. Yang berikut yaitu unsur descriptive text atau unsur kebahasaan, yaitu menggunakan kata benda principal spesifik seperti misalnya my cat, my swing, monument. Selain itu sering juga menggunakan adjektif atau kata sifat untuk memperjelas penggunaan noun atau kata benda seperti a giant house, a sensible students, associate, independence lady, dan sebagainya. Nah, itu adalah fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan daripada teks deskriptif. Yang berikut, please pay attention to this text. Silakan perhatikan teks ini. Study the text, artinya pelajari teks berikut. Alvin is my friend. Alvin adalah teman saya. He is handsome, tall, and well-built. He has straight hair, a pointed nose, and big eyes. People like him because he is helpful and friendly. Alvin likes sports, especially playing soccer. He usually plays soccer twice a week. His favorite player is Cristiano Ronaldo. He collects everything about Ronaldo. Nah, ini adalah salah satu contoh descriptive text. Ya, Pak Guru jelaskan dalam bahasa Indonesia supaya lebih jelas. Alvin is my friend itu artinya apa? Alvin adalah teman saya. He is handsome. Dia ganteng ya, gagah. Terus tall and well-built, tinggi dan well-built. Well-built itu artinya perawakannya bagus, bodinya bagus. Terus he has straight hair, dia memiliki rambut yang lurus. Straight itu artinya lurus. Kemudian a pointed nose. Ini apa? Pointed nose, hidung yang mancung. And big eyes, ini eyes. Mata yang besar. Big. People like him because he has helpful. People like him because he is helpful and friendly. Orang-orang suka dengan dia atau senang dengan dia karena dia helpful. Apa itu helpful? Suka menolong and friendly. Suka berteman. Alvin likes sports. Alvin suka olahraga, especially playing soccer. He usually plays soccer twice a week. Khususnya sepak bola, dan dia suka bermain sepak bola 2 kali seminggu. Twice a week. Twice a week itu artinya 2 kali seminggu. His favorite player is Cristiano Ronaldo. Pemain favoritnya adalah Cristiano Ronaldo. He collects everything about Ronaldo. Dia mengoleksi segala sesuatu atau ya semua yang berhubungan dengan Ronaldo. Itu adalah sebuah descriptive text. Nah, from this text, I would like you to answer some question. Jadi dari teks ini, saya akan meminta kalian untuk mengerjakan sebuah tugas. But before, tapi sebelumnya, I will divide you into 4 group. Saya akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok, ya, 4 grup. Ya ini bisa langsung jadi kelompok. Ini berapa student? How many students here? There are 5. 5 students here. 5 students, 5 orang juga di sana, di sini. 5 orang di sini. 4 students. Jadi ada 4 kelompok. Nah,
What you are going to do here, apa yang akan kalian kerjakan di sini? I will give you some question. Okay, the question is on this paper. Ya, pertanyaan-pertanyaannya ada dalam teks ini atau dalam kertas ini. Silakan nanti kalian kerjakan secara berkelompok dan Pak Guru akan memberikan kesempatan mungkin 5 menit saja. Oke? Nah, silakan. Oke, ini. Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. If you have any question, please raise your hand. Oke? Oke, perhatikan ya, Pak Guru bacakan ya. Di situ dikatakan, oke, please write your group members ya. Sorry, your group. Silakan tuliskan kelompok kalian. Ini kelompok 1, second group. Ini kelompok 3. Oke, kelompok 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi nanti kelompoknya ditulis. Kemudian kelas. Oke, please write down your class. Oke, nah ini soalnya dikatakan answers the following question based on the text above. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks yang ada di atas. Itu artinya. Oke. Number 1, what is the text about? Number 2, why do people like Alvin? Number 3, what can we infer from the text about Alvin? Number 4, how often does Alvin play soccer? Number 5, he is handsome, tall and well-built. Paragraf 1 ya. The question is, what is the synonym of the underlying word? Nah, saya kira gampang. Oke, waktunya 5 menit. Mulai dari sekarang. Silakan. Ada yang bertanya? Ya, silakan dikerjakan. 3 minutes more, 3 menit lagi. Silakan ya. Finish. Oke, good. Oke. Sudah ya. Sekarang kita akan coba untuk menjawabnya sama-sama. Okay, each group is going to answer one question. Setiap kelompoknya akan menjawab satu pertanyaan. Pertanyaannya itu akan langsung ditulis di papan tulis. Okay, number 1.
Nomor 1 siapa yang bisa? Ayo, come on, number 1 who want to write the answer of the number 1? Okay, please come forward, silakan maju ke depan. Okay, next. Siapa lagi? Number 2. Okay, group 2. Okay, number 3. Nomor 3. Siapa nomor 3? Ya. Ya. Nomor itu tuh. Nomor 3 atau nomor 2? Nomor 3. Kalau begitu nomor itu siapa? Nomor 2. Oh, dari sini. Oke. Ini nomor 4. Oke, nomor 4. 2 nomor. Oke. Di sini nomor 5. Oke, bagus. Oke, what is the text about? Oke, next. Number 2. Mari. Nomor 2, ayo silakan. Oke, number 3. Nomor 3. Silakan. Nomor 3. Number 4 di sana di belakang. Tadi sudah daftar. Oke, silakan nomor 4. Nanti kelompok 1 yang terakhir ya. Nomor 5. Oke. Ya, yang lain dulu saya dulu, yang lain dulu. Twice a week. Oke, last yang terakhir. Group 1. Silakan. Akli. Oke, kita akan cek sama-sama, perhatikan. Number 1. The question, what is the text about? Tentang apakah teks itu? Oke, what is the text about? Artinya tentang apakah teks itu? Jawabannya about Alvin's physical appearance. Tentang bentuk fisik daripada Alvin. Bagaimana, that's true or false? Betul atau salah? Betul ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk grup berapa tadi ini? Grup 3. Oke, next. Number 2, he is helpful. The question, why do people like Alvin? Mengapa orang-orang menyukai Alvin? Oke, he is helpful and friendly. Oke, good. Grup berapa? Grup 2. Oke, give applause to group 2. Tepuk tangan dulu. Oke, next, number 3. What can we infer from the text about Alvin? Itu artinya
apa yang dapat kita simpulkan daripada teks tentang Alvin? Oke, the answer, he loves apa nih? Playing soccer. Oke, dia suka bermain sepak bola. Oke, that's true, betul ya. Kembali tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, bagus. Next, number 4. How often does Alvin play soccer? Seberapa seringkah Alvin bermain sepak bola? Oke. Apa? Twice a week. Apa itu twice? Twice itu artinya dua kali. So, twice a week, 2 kali seminggu. Oke. Grup berapa tadi nih? 4 ya, grup 4. Oke, tepuk tangan untuk grup 4. Bagus ya. The last, yang terakhir. Oke, yang terakhir, he is handsome, tall and well built. Dia ganteng, tinggi dan perawakannya bagus. Itu kalimat yang dikutip dari dalam paragraf pertama. The question is, pertanyaannya, what is the antonym ya? What is the antonym of the underlying word? Apa antonim? Apa antonim? Lawan kata. Apa lawan kata dari kata ganteng? Lawannya apa? Oke. Ugly ya, jelek. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok berapa? Kelompok 1. Oke. Semuanya bagus ya. Good. Oke, sekarang kita lanjut. Silakan perhatikan ke depan. Oke. Ini adalah contoh physical appearance ya. Ini adalah beberapa contoh physical appearance. Di sini Marcelo Mahesa. Oke, silakan perhatikan. Physical appearance-nya yaitu his face is round, mukanya bulat. His eyes are black, matanya hitam. Oke, bagus. He's short, dia pendek. He has long and black hair, dia memiliki rambut yang panjang dan berwarna hitam. Kemudian he is fat. How fat? Oke, dia gemuk. Yang terakhir, his skin is tan. Oke. Warna kulitnya warnanya kecoklatan. Nah, kayak itu. Nah, berikut ini adalah person's personality, artinya yang berhubungan dengan kepribadian seseorang, kata-kata sifat yang berhubungan dengan kepribadian seseorang. Yang pertama, intelligent. Intelligent itu apa? Sama dengan smart. Apa itu smart? Pintar. Ada friendly. Apa itu friendly? Suka berteman ya. Ada shy. Apa itu shy? Oke, pemalu. Jealous, cemburu ya. Funny, lucu. Oke. Yang berikut fearless. Apa itu fearless? Ada anjing galak di sana tapi tetap jalan di sana. Berarti orangnya bagaimana itu? Tidak penakut. Orang sering cerita di situ ada hantu tapi dia tetap jalan ke sana. Berarti dia orangnya pemberani, tidak penakut. Stubborn. Apa itu stubborn? Nih. Sudah dikasih tahu, tidak dengar. Oke, keras kepala. Diligent, apa diligent? Ya, rajin. Ada bad temper. Apa itu bad temper? Gampang marah. Ya, bad temper itu artinya temperatur. Ya, artinya orangnya suka naik darah, gampang marah. Yang berikut loyal. Oke, loyal bisa kita artikan setia. Kemudian contoh-contoh yang lain, unfriendly. Tadi ada kata friendly, sekarang ada unfriendly. Apa unfriendly? Oke, tidak suka berteman atau tidak ramah. Imajinatif. Kalau imajinatif itu sudah dalam bahasa Indonesia, imajinatif. Oke. Jadi pintar untuk menganalisa. Kemudian ada selfish. Apa itu selfish? Beli makanan, makan sendiri. Orangnya bagaimana itu? Oke, egois. Nah, di sini gasek. Egois ya. Kemudian ada hardworking. Apa itu hardworking? Ya, pekerja keras. Ada generous tadi. Apa generous? Apa itu generous? Ada pertemuan yang lalu ini, masa lupa lagi. Dermawan ya. Oke, nah sekarang contoh-contoh yang lain ada. Contoh-contoh lain daripada adjektif yaitu big. Apa itu big tadi? Besar, small, kecil, long, panjang atau tinggi ya. Short, pendek. Ada tall ya, ini yang tall tinggi ya.
tinggi. Kemudian ada red, apa tuh red? Merah, yellow, smart, pintar, diligent, clean. Oke, steady. Ayo ingat pada pertemuan yang lalu yang gambar itu steady. Yang berhubungan dengan taman kemarin. Lupa. Sejuk. Oke. Comfortable. Apa itu comfortable? Nyaman. Ada wide. Apa itu wide? Lebar ya. Oke, wide yang pakai tulisannya WD ya. Kalau wide yang WHIT itu putih. Oke, kemudian colorful. Berwarna-warni. Kemudian ada fresh tadi ya, fresh. Oke, nah sekarang we are going to continue, kita akan lanjut. We are going to study about others example of descriptive text. Kita akan belajar tentang descriptive text yang lain. Silakan diperhatikan. Karena nanti dari sini akan ada tugas lagi yang kalian harus kerjakan. Oke, text 1. Perhatikan teks pertama. You can also find in your book. Kalian juga bisa menemukannya dalam buku cetak kalian. Page 149. Kalau tidak salah. Maksudnya ya, 149 itu judulnya. Kemudian materinya itu ada di One hundred and sixty. Oke, 160. Oke, silakan perhatikan, Pak Guru akan bacakan atau ada yang bisa bacakan. Anyone want to read this text? Ada yang mau bacakan teks ini? Yang teks yang ada di depan, yang di bawah ya, yang teks 1 itu. My father dan seterusnya. Ya, satu orang, tidak apa-apa, kita latihan. Ayo dah. Oke, nanti yang lain juga ya. Ya, teks 1. Oke, silakan perhatikan yang lain. My father is a good man. He loves his family. He does not get angry easily. He talks to us, his children, about many things. He and my mom often go out together to enjoy the evening. He is friendly to the neighbors. Oke, tepuk tangan dulu untuk Yunda. Biasa ya. Luar biasa. Oke, Pak Guru ulang sekaligus jelaskan di sini, katakan, my father is a good man. Ayah saya adalah seorang yang baik. He loves his family. Dia mencintai keluarganya atau menyayangi keluarganya. He does not get angry easily. Dia tidak mudah marah. He talks to us, his children, about many things. Dia bercerita kepada kami anak-anaknya tentang banyak hal. He and my mom often go out together to enjoy the evening. Artinya dia dan ibu saya sering keluar bersama-sama untuk apa? The evening, menikmati malam. He is friendly. Dia ramah to the neighbors, kepada tetangga. Neighbors itu artinya tetangga. Oke, next teks berikut. Ayo, siapa yang mau baca? Selain Ayunda, siapa? Tidak apa-apa, nanti Pak Guru bantu. Anyone want to read this text? Ya. Come on. Oke, sekarang. Ya, yang lain ketiga. My father is friendly to who knows and has most ever dead body in the neighborhood. He always goes to the neighbor meetings. It never ends from the training day. It is a good volleyball player. His player volleyball with all
Ning Gebor in the community called Ever Studio. Ya, give applause, berikan tepuk tangan untuk temannya. Oke. Like ya. Di sini katakan my father is friendly, ayah saya juga ramah. He knows almost everybody in the neighborhood. Dia hampir mengenal semua orang yang ada di lingkungan kami. He always goes to the neighborhood meetings. Dia selalu menghadiri pertemuan-pertemuan di lingkungan kami. He never absent from the cleaning day. Dia tidak pernah ketinggalan atau tidak pernah absen dari membersihkan atau hari atau kerja bakti. He is a good volleyball player. Dia adalah seorang pemain bola voli yang bagus. He plays volleyball with our neighbors in the community centers every Saturday. Dia bermain voli bersama dengan orang-orang yang ada di lingkungan kami atau di komunitas lingkungan kami setiap hari Sabtu, Saturday ya. Oke. Aku bacakan yang selanjutnya. Di sini I love my mom very much. She is an elementary school teacher. Saya sangat sayang kepada ibu saya. Dia adalah seorang guru SD. She is very patient. Dia sangat sabar. She never angry, tidak pernah marah. She always smiles and never complains. Dia selalu tersenyum dan tidak pernah mengeluh. My mom is my best friend. Ibu saya adalah teman baik saya. I can talk to her about everything. Saya bisa bercerita atau berbicara kepadanya tentang semua hal. Kemudian she can sing. Dia dapat menyanyi. She has a beautiful voice. Dia memiliki suara yang bagus. Oke. Dan yang terakhir, I'm proud of my English teacher. Saya bangga dengan guru bahasa Inggris saya. She is smart and very friendly. Dia sangat pintar dan ramah. Her English is very good and very clear. Bahasa Inggrisnya sangat bagus dan sangat jelas. She speaks English to us. Dia berbicara bahasa Inggris kepada kami. And we speak English to her too. Dan kami juga berbahasa Inggris kepada dia. She often reads us good stories from different parts of Indonesia. Dia sering membacakan kami cerita-cerita yang berbeda dari seluruh bagian Indonesia. She knows many stories from other countries too. Dia juga mengetahui banyak cerita-cerita dari negara-negara lain juga. Oke, nah dari teks-teks ini I would like you to do a task. Oke, saya ingin meminta kalian untuk mengerjakan tugas kembali dalam bentuk kelompok. Oke. Kita belum pulang. Tadi melapor orang itu dijemput jam berapa? Oke. Nah, dari teks-teks yang tadi kita sudah pelajari itu, please complete the worksheet I have given to you. Silakan melengkapi. Ya, silakan melengkapi worksheet yang saya sudah berikan tadi berdasarkan teks yang ada di depan atau yang ada di dalam buku cetak kalian sendiri. Silakan. Ya. Oke, Pak Guru bagi ya. You are going to do text 1. Kalian mengerjakan teks pertama. You are going to do text 2 ya. Text 2, text 2. And text 3, text 3. And this group you are going to do text 4 ya. Kalian akan mengerjakan teks 4. Bisa ya? Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ya, kalian yang ikuti surat ini. Teksnya bisa dilihat di dalam buku cetak.
Ya, kalian kerjakan yang ini. Sorry, bukan yang ini, yang ini. Tadi kelompok ini Pak Guru suruh yang mana? Kalian kerjakan yang ini kan? Nih, yang ini. Ini kan? Oke. Ya, sudah. Ya. Sudah dikerjakan di atas. Sudah ada jawabannya. Oke, silakan. Yang mau bertanya ya. Ini di atas. Ya, tinggal disalin saja. Nah, nanti dipelajari juga cara bacanya ya, karena sebentar kalian akan membacakannya. We are going to read your text in your group. Kalian akan membacakan tugas-tugas kalian di dalam kelompok kalian. Do like an example in front of you. Kalian kerjakan seperti contoh yang ada di depan ya. Jadi yang depan ini adalah contoh yang sudah dikerjakan. Kalian akan kerjakan seperti begitu juga. Silakan. Ya. Ya, semua. Nah, nanti disesuaikan saja. Ini cetak di sini. Ya, dikondisikan saja ya dengan baris yang tersedia. Ya. Betul. Langsung saya ke bawah. Kalau tidak muat nanti bisa ditulis. Ya. Itu bisa ya. Poin berikutnya di sebelah samping, ya. Oke. Oke, finish. Sudah. Ya, kerjakan dulu ya. Sudah. Okay, finish. Okay, I would like each group is going to read your result atau hasil daripada pekerjaan kalian. Pak Guru akan minta per kelompok untuk membacakannya. Oke. Mungkin satu orang akan mewakili untuk membaca satu kalimat. Oke. Silakan berdiri saja di tempatnya. Ya, di tempat dulu saja.
Ada bab mak ini kan? Kalau di Palembang kan di HP. Ya, tidak berjalan ke bawah. Jangan ke bawah. Yang Okay, he always goes to the neighborhood meetings. He's never absent from the cleaning day. Okay. Terus nanti kalau ada susah nanti kita tanya ya. Oke, bagaimana di sini aman? Mana cara bacanya nanti bisa? Ya, she smart and very friendly. Her English is very good and very clear. Oke. Terus she speaks English to. Oke, bisa ya? Oke. Dibaca ya, dibaca. Oke, sekarang Pak Guru minta dari grup 1 dulu. Grup 1 atau sebelum kita masuk ke grup 1. Dengarkan baik-baik. Sebelum kita lanjut, kita akan ice breaking dulu. Bisa berdiri semua? Coba, all students please stand up please. Semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri dulu. Oke. I would like you to follow the dance. Saya ingin kalian mengikuti tarian yang ada di layar nanti. Bisa ya? Ikuti. Tarian di sini adalah senam ayam jago. Ya, bisa ya? Oke, silakan. Pak Guru akan putarkan dan silakan diikuti. Sama. Ya. Silakan, ayo. Semuanya ikuti. Ya, semuanya lagi. Ya, semuanya goyang.
Bagaimana keringat? Oke, sudah ya. Tidak mengantuk lagi. Sekarang kita lanjut. Silakan kelompok 1 bacakan hasil diskusinya. Oke, kelompok 1, please. Ya. Masing-masing satu orang satu kalimat bisa. Tidak usah takut ya. Oke. Hey, goes almost everybody in the neighborhood. Oh. Okay, next. We all love this to the neighborhood meeting. A is never bother from the climate day. Oke, give applause to group 1. Pak Guru periksa dulu ya di sini. He knows almost everybody in the neighborhood. Bagus. He always goes to the neighborhood meetings. Neighborhood ya tadi kalian salah baca di situ, nanti diperhatikan. Kemudian yang berikut he is never absent ya, bukan absent tapi absent from the cleaning day. Oke. Yang berikut grup 3. Silakan grup 3 bacakan hasil diskusinya. Kalau bisa berdiri ya supaya lebih jelas. Ayo. She is smart and very friendly. Her English is very good and very clear. She speak English to us and we speak English to her too. Oke, mantap. Bisa. Oke, baca. English. She often read us good stories from different parts of Indonesia. Oke. Nah, give applause to group 3. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, mana Pak Guru periksa kembali. Tadi hasil pekerjaannya. Mana? Oke. She smart and very friendly ya. Kemudian her English, bukan English tapi English is very good and very clear. Nah ini tulisan speak ini nanti diperbaiki. He speak, tulisannya speak ya, bukan speak saja tapi speak. He speak English to us. Ya, us itu bacanya us. And we speak English here too. Oke, bagus. Yang berikut Pak Guru minta kelompok 2. Oke, silakan. Ya. Baca ini. She is smart and very friendly. Okay, next. Her English is very good and very clear. Berapa? Oh, dari itu. Oke. She speak eggs to us and we speak eggs to her too. Oke, yang terakhir. Silakan. Oh, masih ada 2 ya. Oke. Coba. Yang lain ya, yang lain dengarkan. Oke, yuk. This is. You often read God stories from different parts of Indonesia. Oke, next. Yang terakhir. Jago-jago semua nih. Ayo, yang terakhir. Oh.
Yang ini. Iya, serius ya, serius. Yes. She knows She has many stories many stories from other countries too. from other countries. Oke. Semuanya bagus ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, Pak Guru perbaiki kembali ya. Tadi cara membacanya mungkin perlu diperbaiki lagi. Contohnya tadi, she is smart and very friendly. Oke, perhatikan dulu. Her English is very good and very clear. She speak English to us ya, bukan us tapi us. And we speak English to her too. Oke, bagus ya. Sekarang kelompok terakhir. Ayo, siapa yang bisa bacakan duluan? Oke, yang lain dengarkan. She is very healthy. Ayo. She is real cheap. Ya. Terus. She is more than Ayo. Sudah. you will be or but exercise. Oke, next. Sudah yang berikut. She exercise almost every day. Oke, berikut. Siapa? She goes to work on time. Oke, give applause to group 4. Kita tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, Pak Guru bacakan ulang ya. Cuman ada tadi Pak Guru dengar masih agak kaku pengucapannya. Yang pertama itu she is very healthy ya. Kemudian she is rarely sick. Kemudian she is more than 40 years old, but her skin is smooth. Ya, tulisannya di situ smooth, tapi nanti kalau kita baca kita bilang smooth. Oke. Kemudian yang terakhir, she exercise almost every day. Oke. Semuanya bagus dan hasilnya juga semuanya bagus. Tinggal cara pengucapan saja nanti yang perlu diperbaiki. Oke. Nah, dari beberapa teks yang tadi kita sudah pelajari itu, kita sudah bisa mengetahui perbedaan-perbedaan daripada unsur kebahasaan yang digunakan di dalam setiap teksnya. Kemudian di dalam teks itu juga kalian sudah bisa melihat sendiri yang mana yang termasuk ke dalam identification, kemudian ada description. Tadi Pak Guru sudah jelaskan apa itu identification tadi. Siapa yang masih ingat identification tadi yang Pak Guru tuliskan depan? Ya. Oke, identification yaitu gambaran umum tentang objek atau orang atau hewan yang akan dideskripsikan. Sedangkan deskripsinya tadi itu sudah jelas, deskripsinya adalah, ayo siapa yang ingat? Apa itu description tadi? Uraian atau ciri-ciri daripada seseorang kah atau ini nih ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh benda atau yang orang deskripsikan, misalnya sifat-sifatnya, kemudian tampilan fisik, kemudian hal-hal lain yang berhubungan dengan karakteristik ciri-ciri daripada orang itu. Nah, sekarang dari beberapa teks yang kita sudah pelajari tadi itu, kalian juga akan mengerjakan sebuah tugas. Ini akan menjadi proyek kalian. Oke, I will give you a project. Saya akan memberikan sebuah proyek. Proyek ini akan kita kerjakan selama 2 kali pertemuan mulai dari hari ini, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya nanti. Oke, proyek apa yang akan kalian kerjakan? Dengarkan baik-baik, Pak Guru akan sampaikan supaya nanti tidak bingung. Oke, jadi
proyek ini tidak harus selesai hari ini, tapi nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya kalau misalnya hari ini tidak selesai, yaitu tentang describing people. Nah ini perhatikan, ada beberapa tahapan yang akan kalian kerjakan di sini, yaitu yang pertama, you are going to collect the data about physical and personality of adjective of people ya. Kalian akan mengumpulkan data-data tentang tampilan-tampilan fisik, kemudian kepribadian daripada orang. Nah, khusus untuk pembelajaran kita ini, untuk proyek kita, Pak Guru akan minta kalian menentukan dalam kelompok kalian atau bisa juga menggunakan teman dari kelompok kalian yang lain. Kalian pilih salah satunya, bukan satu tapi dua. Kalian tentukan 2 orang, kemudian kalian deskripsikan. Bisa dimengerti ya? Contohnya dari kelompok 1, kelompok 3. Misalnya kelompok 3 mengatakan, bagaimana kalau kita pilih si Like? Kita akan deskripsikan dia. Nah, berarti kalian akan mencari tahu tentang ciri-ciri fisik daripada Like. Dia seperti bagaimana? Rambutnya, hidungnya, matanya, kemudian tinggi badannya seperti bagaimana, kemudian kepribadiannya seperti apa? Apakah dia baik? Apakah dia sombong? Apakah dia pintar dan sebagainya. Nah, itu akan kalian isi ke dalam tabel ini. Perhatikan ya. Oke. Ini kalian akan isi ke dalam tabel ini dan sebentar kalian akan deskripsikan, kalian akan tulis deskripsinya dalam bentuk descriptive text, dan pada pertemuan berikutnya ya bahasa Inggris kalian akan kalian akan presentasikan. Ini ya. Kalau jangan menerima itu, Pak Guru jangan menerima dulu. Kalau mau keluar minta izin boleh. Nah, oke ini. Ya, ini adalah contoh atau example pada poin pertama di situ. Contohnya yang pertama Edo. Ya, di situ Edo eyes-nya seperti bagaimana? Matanya. Oke, matanya hitam. Face, apa itu face? Mukanya ya. Mukanya seperti apa? Oval. Kemudian ada hair. Rambutnya seperti bagaimana? Kemudian yang berikut height-nya, tingginya seperti bagaimana? Kemudian build, perawakannya seperti bagaimana? Oke, bisa dimengerti ya? Oke, itu yang akan kalian kerjakan. Bisa kalian tulis anggota kelompok kalian dulu di atas. Silakan ditulis dulu anggota kelompoknya. Kemudian nama kelompoknya. Silakan. Oke, saya kira cukup ya. Itu kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya Pak Guru ingatkan, usahakan bawa kamus. Kalau ada yang menggunakan kamus di HP juga bisa, supaya nanti kalian bisa kerjakan. Oke. Nah, hari ini kita sudah banyak belajar tentang how to describe people. Beberapa teks tadi kita sudah pelajari. Kemudian kita juga sudah belajar tentang fungsi sosial daripada descriptive text. Dan berikut kita juga sudah belajar tentang unsur kebahasaan daripada descriptive text. Oke, sebelum kita lanjut mungkin ada pertanyaan? Ayo, mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Any question? Any question? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, itu nanti kalian akan buat teksnya di situ. Ya, di situ katakan make a descriptive text based on the data you have found. Jadi dari data-data yang kalian sudah temukan tadi itu kita akan buat dalam bentuk kalimat. Kemudian kita uraikan menjadi sebuah teks. Bisa ya? Oke. Nah, itu saya kira cukup dulu untuk hari ini. Saya kira cukup untuk hari ini dan kita akan melanjutkannya pada pertemuan berikutnya. Oke. Dan pertemuan berikutnya itu kita akan kembali untuk belajar tentang descriptive text dan khususnya kalian akan mengerjakan project yang tadi Pak Guru sudah sampaikan. Oke, I think that's all for today. See you next time.
Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Oke. Oke, mungkin tugasnya yang ini disimpan dulu, nanti baru jangan sampai hilang ya. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, anyone can lead us for pray. Ada yang bisa pimpin kita dalam doa? Ayo, satu orang pimpin kita dalam doa sebelum kita untuk mengakhiri pelajaran kita. Oke. Oke, sekarang ya, ayo semuanya diam, fokus di depan. Ada mari kita berdoa. Udah mulai. Amin. Thank you very much. Thank you very much. See you next time. Silakan disiapkan ketua kelas. See you next time. Silakan tetap di tempatnya dan kalian kalau tidak langsung yang lain di sebelah sana. Saya di depan soalnya saudara. Siang ibu. Selamat siang ibu.